lah, udah paling umum, Twin 80, Span 40. Tujuannya dicampur supaya nanti targetkan Twin itu punya HLB sendiri, Span punya HLB sendiri. Ketika dicampur dengan perbandingan tertentu, diharapkan mencapai target HLB yang diinginkan, atau HLB campuran yang diinginkan. Nah, untuk menghitung HLB, rumusnya bisa macam-macam, tergantung teman-teman hafalnya atau nyamannya menggunakan rumus yang mana, atau tergantung yang ditanyakan di soal apa. Yang pertama, bisa menggunakan rumus panjang, HLB campuran atau HLB target, dikali bobot campuran sama dengan HLB A kali bobot A, ditambah HLB yang B kali bobot yang B. A di sini adalah emulgator A, B yang di sini adalah emulgator B. Tadi biasanya sediaan emulsi, emulgator itu lebih dari satu, campuran emulgator. Atau bisa juga menggunakan rumus persen. Persen A itu di sini emulgator dengan HLB yang tertinggi, sama dengan X itu adalah HLB campuran, dikurangi HLB yang B, dibagi HLB yang A, dikurangi HLB yang B, dikali 100. Ini untuk mencari persentase, persentase bobot, persentase komponen yang A. Komponen yang B. Kemudian bisa juga dengan menggunakan aligasi. Disilang-silangkan, tapi ini lebih mudah nanti masuk ke contoh soalnya aja. Oke, kemudian kita masuk ke soalnya dulu, nomor 4. Formulator R&D industri farmasi akan membuat sediaan berupa larutan untuk senyawa yang agak sukar larut. Digunakan eksipien pembantu yaitu kosolven berupa etanol dan propilen glikol. Diketahui etanol memiliki konstanta dielektrik 24,5 untuk etanol. Kemudian propilen glikol konstanta dielektriknya 32, air konstanta dielektriknya 80. Diketahui komposisi larutnya terdiri dari 75% air, kemudian etanolnya 10%, propilen glikolnya 15%. Hitunglah konstanta dielektrik campuran. Nah, ini salah satu pengatasan ketika kita punya zat aktif yang tidak sepenuhnya larut air, biasanya nanti pelarutnya akan ditambahkan dengan kosolven atau pelarut pembantu untuk merubah konstanta dielektrik atau indeks polaritas campuran dari pelarut. Kosolven contohnya apa? Contohnya bisa etanol, propilen glikol, atau etilen glikol, teman-temannya. Nah, caranya menghitung konstanta dielektrik campuran gimana? Sorry. Oke, konstanta dielektrik campuran rumusnya adalah komponen yang A, bagian yang A per bagian total dikali konstanta dielektrik yang A ditambah bagian yang B dibagi bagian totalnya berapa kali konstanta dielektrik yang B ditambah yang C. Bagian yang C dikali konstanta dielektrik yang C. Nah, ini adalah caranya mencari konstanta dielektrik campuran. Rumusnya sama dengan indeks polaritas campuran. Caranya juga sama. Indeks polaritas campuran sama dengan indeks polaritas bagian yang A, bagian komponen pertama dibagi dengan bagian total kali indeks polaritas campuran. Kali indeks polaritas yang A ditambah yang B dan seterusnya. Kalau komponen ada 4 ya berarti ditambahin 4. Sekarang di sini berarti konstanta dielektrik campuran. Yang pertama bagian A yang air berapa persen? 80%. Persennya air 75 per totalnya berapa? Total semua pelarut 100 dikali konstanta dielektrik yang air 80 tambah punyanya si etanol 10 per 100 dibagi jadi 100 kali 24,5 ditambah punyanya si propilen glikol 15 per 100 kali 32. Dapat berapa nih? Coret-coret atau pakai kalkulator. Kak. 60 pas? Yakin? 75 per 100 kali 88 berapa? 67 Kak. 65 Kak.
Itu sudah akhir atau yang ini dulu? Akhir, Kak. 75%. Oke, satu dulu deh. 75 per 100 kali 80 sama dengan 60, Kak. 60 tambah 10 per 100 kali 24,5. 2,45 tambah 15 per 100 kali 32. 4,8. Dijumlah jadi berapa? 60 tambah 2,45 ditambah 4,8. 67,25. Oke, setelah dicampur, konstanta dielektrik pelarutnya itu adalah 67,25. Oh ya, salah satu lagi, kosolven sifatnya dia harus bisa campur dengan pelarut utama. Jadi nggak bisa kita nambahin misal air, nanti kosolvennya pakai toluen, bukan toluen, ini deh apa namanya enheksan, itu nggak bisa karena nanti nggak larut gitu. Jadi yang pasti kosolvennya itu dia harus bisa campur atau immiscible. Kayak misalnya propilen glikol dan etanol itu kan dia campur sepenuhnya dengan air, maka dia bisa dijadikan kosolven. Cukup jelas? Nanti cara indeks polaritas campuran juga sama, bedanya datanya aja. Kalau ini kan data konstanta dielektrik, kalau indeks polaritas campuran ya berarti datanya indeks polaritas. Nomor 5. Apoteker R&D sedang melakukan formulasi sediaan oral mengandung obat fenobarbital, larutan dalam air 1 mg per ml. Formula yang terdiri dari bentuk sediaannya, terdiri dari fenobarbital, ada orange oil, propilen glycol, ada alkohol, ada sorbitol solution, dan ada purified water. Kira-kira dia bikin apa ini? Elixir. Oke, gampang. Di situ ada alkohol dan teman-temannya, maka kemungkinan dia akan membuat elixir. Elixir itu adalah sediaan larutan hidroalkoholik jernih dengan pemanis dan tujuan penggunaannya masih untuk oral karena tadi kandungan alkoholnya tidak setinggi yang spiritus. Kalau spiritus kan dia 60% ke atas. Kalau ini kan masih rendah. Komponennya ada air, alkohol, larut tambahan, solvent, gliserin, propilen glikol, kemudian pemanis dan perasa. Metode pembuatannya tinggal pelarutan dan pengocokan sederhana dari bahan-bahan yang terlarut. Komponen yang larut air dilarutkan dalam air, komponen yang larut alkohol dilarutkan dalam alkohol, lalu fase air ditambahkan ke dalam fase alkohol. Cara untuk membuat elixir. Nah, ini contohnya tadi itu adalah formula untuk pembuatan fenobarbital elixir. Tadi ada fenobarbital sebagai zat aktifnya, orange oil sebagai perasa, propilen glikol sebagai konsolven atau peningkat pelarutan, alkohol sebagai pelarut fenobarbital karena dia elixir pasti ada alkoholnya, dan ada sorbitol sebagai pemanasnya. Oke. Ini official elixirnya hanya mengandung 14% alkohol yang digunakan untuk melarutkan fenobarbital. Lanjut nomor 6. QC industri farmasi melakukan evaluasi penetapan viskositas sediaan cair dengan sifat aliran Newtonian. Tadi kalau yang Newtonian sifatnya gimana? Viskositasnya? Tidak dipengaruhi kekuatan pengadukan. Oke, dia tidak dipengaruhi. Viskositasnya tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kecepatan pengadukan. Mau diaduk sekencang apapun, viskositasnya akan tetap. Nah, karena dia sifatnya Newtonian, sifat aliran Newtonian, maka bisa dilakukan ujian menggunakan viskometer kapiler. Ada nggak di sini? Nah, kayak gini. Ini biasanya dari kaca, ini viskometer kapiler. Nanti sediaan emulsinya dimasukin, kemudian ya pokoknya sediaan apapun tuh, sediaan cair dimasukin, kemudian nanti ditarik sampai sini. Kemudian dibiarkan dia mengalir dan dihitung dengan stopwatch berapa waktu yang dibutuhkan si larutan tersebut untuk melewati garis start sampai garis finish. Antara dua ini dihitung menggunakan stopwatch. Nah, ini untuk melakukan uji viskositas dengan viskometer kapiler. Yang bisa diuji dengan viskometer kapiler hanya yang sifatnya Newtonian aja, yang bisa ngalir sendiri tanpa perlu bantuan. Oke. Nah, diketahui berat jenis dari sediaan Rho-nya itu 750 kg per meter kubik dengan nilai viskositas absolut sebesar 1,758 Newton per second per meter kuadrat. Hitunglah viskositas kinematik sediaan. Ada yang tahu rumus viskositas kinematik? Oke, kita kesini dulu deh. Nah, ini adalah rumus dari viskositas kinematis. Viskositas kinematis itu kita mau melihat pengaruh massa jenis terhadap viskositas sediaan. Rumusnya, viskositas kinematis sama dengan viskositas absolut. Viskositas absolut itu biasanya viskositas yang didapatkan dari pengujian dengan viskometer.
Viskositas absolut dibagi dengan massa jenis. Rumusnya V sama dengan viskositas absolut dibagi dengan massa jenis. Udah, ini doang rumusnya. Berarti ini salah. Oh. Rumusnya berarti viskositas kinematik sama dengan apa tadi? Viskositas absolut Dibagi rho massa jenis. 1,758 dibagi 750. 0,02344 0,023 meter kuadrat per second. Jawabannya yang B. Mana ya? Nah, ini viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, maka makin besar tahanannya. Dia semakin susah untuk mengalir. Ada viskositas dinamis atau absolut dan viskositas kinematis. Kalau dinamis, ini mengukur resistensi internal lidah untuk mengalir. Kita mengukur viskositas biasa. Kalau kinematis, rasio antara dinamis terhadap kerapatan atau massa jenis sediaan. Rendah suhunya dia semakin kental. Tekanan, viskositas cairan akan naik dengan naiknya tekanan. Kemudian berat molekul, semakin besar bobot molekul suatu senyawa, maka dia akan semakin kental atau viskositasnya semakin tinggi. Contohnya PPP. PPP itu nanti banyak jenisnya berdasarkan bobot molekulnya atau berat molekulnya. Ada yang berat molekulnya sekian ribu, ada yang sekian ratus. Nah, itu nanti sama-sama PPP, tapi ketika kita preparasi, kita larutin, yang satu akan lebih kental dibandingkan yang satunya. Karena tadi berat molekulnya beda. Semakin besar berat molekulnya, dia akan semakin kental. Terakhir, konsentrasi. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, dia akan semakin kental atau semakin viskos. Kemudian, tadi uji viskometer yang kapiler. Ini biasanya nanti pengujiannya ini juga bisa jadi keluar di ujian OSCE karena dia sederhana pengujiannya, alatnya juga kecil. Kita bisa mengukur viskositas dengan rumus ini. Viskositas sampel sama dengan viskositas air. Biasanya air digunakan sebagai pembanding. Jadi nanti kita nguji air dulu, air dimasukin ke dalam alat, lalu kita hitung dengan stopwatch berapa waktunya. Nanti dihitung viskositas air dikali massa jenis sampel, dikali waktu alir sampel melewati garis start sampai finish, dibagi dengan dibagi dengan massa jenis dari air dikali dengan waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir melewati si viskometer kapiler ini. Nanti kita bisa dapat viskositas sampel. Oke, jadi nanti kalau disuruh melakukan uji, berarti pertama kita uji air dulu sebagai pembanding, dapat nanti berapa data data waktunya, karena kan kalau viskositas air itu pasti sama, massa jenisnya juga sama 1 atau 0,998, tapi nanti kan waktunya ini yang beda-beda tergantung alatnya seperti apa. Baru nanti dibandingkan, setelah selesai baru kita uji sistem. Tadi masukin dulu cairannya, kemudian kita tarik dengan biasanya dengan glaserin atau enggak dengan pipet yang dari karet itu, ditarik cairannya sampai naik, kemudian dilepas penariknya, dibiarkan dia mengalir turun. Lalu ketika dia mulai menyentuh start, dinyalakan stopwatch-nya, dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dia melewati garis finish. Cukup jelas? Mana ya? Sama ini juga teman-teman dipelajari juga cara penggunaan piknometer. Silahkan nanti bisa lihat di YouTube cara pakai piknometer. Ini salah satu cara untuk mengetahui massa jenis sampel kan biasanya bisa diketahui dengan uji menggunakan piknometer. Nah, ini coba dicek lagi cara penggunaannya ini. Karena ini juga penggunaan alat yang sederhana. Pokoknya alat-alat yang sederhana itu biasanya nanti masuk ke ujian OSCE. Gitu. Cuman kalau teman-teman nggak ada ujian OSCE-nya ya berarti nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Nomor 7. Dalam proses formulasi lotion, sediaan menunjukkan peningkatan viskositas saat laju gesernya meningkat. Berarti dia tipe alirannya apa? Kalau viskositasnya meningkat seiring dengan peningkatan pengadukan, bahkan mengadukan kan? jenis aliran Dilatan. Kalau pseudoplastis gimana? dia semakin cair kalau diaduk. Oke, kalau yang plastis Plastis itu sama dengan dilatan, semakin yakin? jenis plastis maksudnya sama dengan plastis. Plastis sama dengan Plastis sama dengan pseudoplastis. bedanya? Nah, kalian tadi contohnya dia kalau plastis itu semakin diaduk atau ada gaya, dia semakin cair viskositasnya. Oke, bedanya pseudoplastis? Gaya awalnya harus lebih kuat yang plastis.
Oke, dia harus mencapai yield value dulu, baru akan terjadi perubahan viskositas. Kalau belum tercapai yield value-nya, viskositasnya nggak akan berubah. Tadi di sini, makanya tadi grafiknya dia nggak mulai dari 0,0. Kalau yang di sepanjang ini dia viskositasnya akan tetap. Ketika sudah mencapai yield value, barulah nanti viskositasnya akan mulai berubah. Berubahnya gimana? Semakin diaduk, semakin encer. Sama kayak pseudoplastis. Bedanya kalau pseudoplastis di awal ketika terjadi peningkatan kecepatan pengadukan itu sudah mulai kelihatan viskositasnya berubah. Kalau plastis itu butuh kekuatan lebih dulu baru nanti viskositasnya akan berubah atau harus mencapai yield value lebih dahulu. Oke. Nomor 8, perhitungan HLB. Seorang apoteker akan membuat formula emulsi tipe minyak dalam air. Dibutuhkan dengan komposisi tipe ini nggak usah dilihat deh. Intinya ini nggak usah dilihat. Intinya kita mau bikin emulsi dengan formula ada soybean oil 20%, isopropyl myristat 10%, cetosteril alkohol 4%, emulgator total 8%, di mana 8% ini terdiri dari campuran twin dan span sebagai emulgator. Tadi yang aku bilang emulgator biasanya lebih dari itu. Kemudian ada air sisanya hingga 100%. Hitung kebutuhan twin dan span untuk batch 10 gram. Kita mau bikin sediaannya itu sebanyak 10 gram. Kira-kira apa yang harus kita kerjakan dulu? HLB butuhnya, Kak. Oke, kita cari dulu HLB target atau HLB butuh. Caranya? Persentasinya kan dibawa ke kan 20% itu dibawa dulu ke miligram kalau tidak salah. Terus dikali dengan atau dibagi dengan berapa volumenya kah? Gimana? Enggak, Oke, langsung aja ya. Jadi HLB target kalau soalnya seperti ini, dia nggak ngasih tahu HLB targetnya berapa, kita cari HLB targetnya berdasarkan komponen minyak. Nah ini, komponen minyak ini kita jadikan sebagai HLB target. Karena di sini komponen minyaknya campuran, berarti kita harus mencari HLB campurannya. Sama caranya kayak mencari indeks polaritas campuran atau konstanta dielektrik campuran. Caranya gimana? Ya udah, HLB campurannya bagian yang A per bagian total kali HLB yang A ditambah bagian yang B per total kali HLB yang B dan seterusnya. Oke, yang A, soybean oil berapa persen? 20% per total komponen minyak berapa persen dalam formula? Minyak Berapa? 34, Kak. 34 dapat dari 20 tambah 20. 7 tambah 5 tambah 15. 7 tambah 5 tambah 15 itu apa? Nilai apa itu? HLB betul. Sabar. Oke, kita lihatnya dari bagiannya dulu. Kita jangan lihat nilai HLB-nya. Dari komponen persentase si bahannya dalam formula. Kita lihat yang persennya dulu. 20%, 10%, dan 4. Berarti 20 tambah 4 tambah urut aja deh. Bentar ya. Oh iya. Oh my god. Nah tadi putihnya dari mana? Nah ini 20. Ih. Oke ya. Ya ampun. Nah, gitu dong. 20 ditambah 10 ditambah 4. Ini adalah komponen total sama dengan 34%. Berarti 20 per 34 dikali HLB-nya yang soybean oil 7. Oke, ditambah punyanya si isopropyl myristat. Berarti gimana? 10 per 34 kali 5. 34 kali 5. Ditambah punyanya si cetosteril alkohol. 4 per 34 kali 15. Dapat HLB campurannya. Atau HLB targetnya. Berapa nih? HLB target aja deh. Yuk dihitung pakai kalkulator. 20 per 34 kali 7 berapa? 4,117. Atau langsung 4,117 tambah 10 per 34 kali 5. 1,470. 1,470.
tambah 4/34 kali 5. 15. 76. Berapa? 1,764. 1,764. Dapat berapa nih? 7, 3. 7,363. Oke, 7,359. Coba bentar ya. Saya aku ngitung 7,6. Takutnya pembuatannya yang salah. 20/34 kali 7 ditambah 10/34 kali 5 ditambah 4/34 kali 15. 7,3529. Atau kita buatin jadi 7,35. Oke, ini adalah HLB campuran atau HLB target yang harus kita dapatkan. Nah, gimana caranya supaya HLB si emulgator? Nah, kita kan bakal yang ada HLB-nya itu kan adalah komponen minyak dan emulgator. Gimana caranya ketika kita mencampur twin dan span dengan masing-masing HLB sekian, kita bisa dapat HLB-nya itu 7,35. Nah, sekarang kita cari pakai aligasi. Atau mau pakai rumus yang panjang ini juga boleh. Nanti tinggal dimasukin. Yang span kali bobot span itu juga bisa. Atau kalau mau pakai aligasi lebih gampang itu juga boleh. Ih, ya ampun. Nah, kita pakai aligasi aja. Caranya kemudian tulis HLB masing-masing. Twin HLB-nya 15, span HLB-nya 4,3. Kemudian tulis campurannya. Dengan antara HLB twin dengan HLB campuran akan menjadi perbandingannya span. 15 kurang 7,35 berapa? 7,65. 7,465. 7,65. Kemudian selisih antara HLB span dengan HLB campuran akan menjadi punyanya si twin. Jadi disilang. Oke, selisih ini 7,35 kurang 4,3 berapa? 3,05. 3,05. Oke, dapat kita perbandingan. Berarti twin banding span itu 3,05 banding 7,65. Kalau di total berapa nih? 10,7. Perbandingan totalnya 10,7. Sekarang kita cari berapa kebutuhan twin. Twin berarti perbandingan twin 3,05 per perbandingan totalnya 10,7 kali bobotnya twin. Kali bobot emulgator. Bobot emulgatornya berapa? 8%. Persen itu satuan apa? 100 mili per gram Oke, per mili. kemarin kalau ada data konsentrasi yang dicarinya bobot, maka bisa konsentrasi kali volume. Kalau ini konsentrasinya persen B per V. Kalau konsentrasinya persen B per B, maka bobot sama dengan konsentrasi dikali bobot total. Sini dia pakai totalnya 10 gram. Mau bikin 10 gram. 8% dari 10 gram berapa? 0,8. 8% dari 10 gram? 0,8 Kak. 0,8 sama dengan 2,28. 0,0228. 228. 0,228. Spannya berarti berapa? 7,65 dibagi 10,7 kali 0,08. 0,572. 0,572. Jadi jawabannya yang A. Sampai sini cukup jelas? Maaf ya, tulisanku berantakan, tapi semoga paham. Man ya, jadi kalau misalnya di soal belum dikasih tahu HLB campurannya apa, tapi diberitahu komponen minyaknya, maka kita cari dulu HLB target dengan data komponen minyak. Pakai cara tadi, konstanta dielektrik atau indeks volatilitas campuran itu sama aja caranya. Mirip-mirip seperti ini. Nanti kalau sudah, baru kita cari perbandingan masing-masing komponen emulgator. Bisa jadi nanti di soal cukup sampai di mencari HLB target, bisa. Atau bisa jadi cuma sampai mencari perbandingannya aja, atau bener-bener sampai nyari ke berapa bobot masing-masing emulgator. Oke, aman?
Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir terkait perhitungan tonisitas. Perhitungan tonisitas bisa menggunakan banyak rumus, bisa menggunakan data ekivalensi kalau di soal yang diketahui nilai E. Jadi kalau di soal dikasih tahu zat A memiliki ekivalensi terhadap NaCl atau nilai E sebesar sekian. Nah, itu berarti kita pakai data ekivalensi. Bisa juga pakai data penurunan titik beku atau delta TF. Kalau misalnya di soal dikasih tahu nilai penurunan titik beku 1% zat aktif sebesar sekian, nah itu berarti kita pakai rumus PTB atau penurunan titik beku. Kalau yang ekivalensi, kalau di soal ada data E, dilihat apa yang ditanyakan di soal. Apakah dia menanyakan volume pelarut? Ini volume pelarut. Kalau yang ditanyakan volume pelarut yang dibutuhkan, maka kita pakai rumus yang pertama. Tapi kalau yang ditanyakan berapa bobot pengisotonis yang dibutuhkan, maka kita pakai rumus yang nomor 2. Rumus yang pertama, volume sama dengan bobot zat aktif kali ekivalensinya dikali 111,1. Sedangkan yang kedua, kalau yang ditanyakan bobot pengisotonis atau bobot NaCl sebagai pengisotonis, maka B itu adalah bobot NaCl yang dibutuhkan, sama dengan 0,9/100 kali volume sediaan dikurangi bobot zat aktif kali ekivalensinya terhadap NaCl. Kalau yang diketahui nilai penurunan titik beku, maka kita cari dulu konsentrasi pengisotonis. Konsentrasi pengisotonis. Rumusnya, konsentrasi pengisotonis sama dengan 0,52 dikurangi delta TF zat aktif dikali konsentrasi dibagi delta TF pengisotonisnya. Ingat, karena dia konsentrasi, maka satuannya nanti hasil akhirnya dalam persen. Kalau ditanyakan bobotnya berapa, ya sudah, tinggal konsentrasi kali volume sediaan. Atau ya biasanya volume, karena kan sediaannya biasanya encer atau larutan. Maka nanti dicari bobotnya sama dengan konsentrasi kali volume. Nah, kalau yang di soal adanya nilai L-iso itu tetapan tergantung dari jenis zat aktifnya, apakah dia non-elektrolit, apakah dia elektrolit lemah, didivalen elektrolit, uni-univalen, unidivalen, dan seterusnya. Maka kita bisa mencari nilai ekivalensi terhadap NaCl dari zat aktif menggunakan data L-iso. Rumusnya ekivalensi sama dengan 17 kali L-iso dibagi MR. Kemudian kalau sudah dapat ekivalensinya, baru kita masuk ke sini. Rumus 1 atau rumus 2. Jadi nanti penggunaan rumusnya disesuaikan data apa yang ada di soal. Oke, kemudian evaluasi sediaan steril, salah satunya adalah uji sterilitas sediaan. Uji sterilitas sediaan ini biasanya sediaannya itu kita inokulasikan ke dalam media tioglikolat dan soybean casein digest. Nah, cara ujinya bisa dengan inokulasi langsung, jadi sediaannya langsung dipindahin ke atas cawan berisi agar pertumbuhan, agar tioglikolat atau soybean casein digest, atau bisa dengan menggunakan penyaringan membran untuk sediaan yang mengandung air, alkohol, atau minyak dan bisa dicampur atau larut dalam pelarut. Nanti digunakan membran filter ukuran 0,45 mikrometer, sediaannya disaring, kemudian membran penyaringnya dicuci 3 kali dengan larutan pengencer, lalu membrannya ditaruh di atas cawan media pertumbuhan bakterinya. Nanti dilihat pada interval waktu tertentu setelah selesai diinkubasi, apakah secara visual muncul bakteri yang koloni bakteri yang tumbuh atau tidak. Dia dinyatakan memenuhi uji sterilitas kalau tidak terjadi pertumbuhan mikroba sama sekali di entah itu tioglikolat atau soybean casein digest. Media tioglikolat ini digunakan untuk mengetahui adanya bakteri anaerob. Sedangkan kalau yang soybean casein digest ini untuk secara general bisa untuk bakteri aerob dan juga bisa untuk jamur. Bisa untuk pertumbuhan jamur. Oke. Nah, ini kebutuhannya. Berapa banyak sediaan yang dituangkan atau yang diujikan ke media agar tergantung dari volume isi per wadahnya. Kalau volumenya kurang dari 1 mili, contohnya misal ampul, satu ampul cuma 0,5 mili misalkan, maka semua isi wadah itu dituangkan ke cawan agar digunakan atau diinkubasi, diinokulasikan. Kalau 1 sampai 40 mili, maka setengah isinya, tapi tidak kurang dari 1 mili. Kemudian kalau lebih dari 40 mili, tapi kurang dari 100 mili, maka cukup 20 mili saja. Kalau lebih dari 100 mili, maka dituangkan 10% isi wadahnya, tapi tidak kurang dari 20 mili. Dan seterusnya. Ini teman-teman nanti bisa lihat tabelnya di Farmakope. Kemudian, ketika kita melakukan produksi, berapa banyak sampel yang harus kita ujikan, berapa banyak wadah yang harus kita sampling, tergantung dari berapa batch.
Kalau satu batch kita bikin kurang dari 100 wadah, maka yang diuji cukup 10% atau 4 wadah diambil yang lebih besar. Mana yang lebih besar? Misal kita bikinnya 90. Kalau 90 ampul dalam satu batch, berapa yang diujikan? Kalau berdasarkan ini, 90 ampul. Berarti, oke, kita ambil yang 9, bukan 4 wadah, karena ambil yang lebih besar. 10% dari 90. Kalau kita bikinnya 30 ampul, berapa yang diuji? Oke, yang diuji 4. Dari 30 ampul tersebut, kita siapin 4. Yang 4 kita ambil, yang 26 dilanjutin aja. Yang 4 kita ambil, lalu kita ujikan ke media tioglikolat dan soybean casein digest. Kemudian kalau lebih dari 100 tapi tidak lebih dari 500, maka 10 wadah diambil. Kalau lebih dari 500, maka 2% atau 20 wadah, ambil yang paling kecil. Kalau yang sediaan volume besar, maka sama 2% atau 10 wadah, ambil yang lebih kecil. Oke, ini persyaratan untuk uji sterilitas sediaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini contoh perhitungannya. Suatu larutan injeksi 100 ml Berapa persen NaCl yang harus ditambahkan agar larutan menjadi isotonis dengan darah atau setara 0,9% NaCl? Kan kalau yang yang isotonis itu dia 0,9%. Berapa banyak yang harus ditambahkan? Caranya gimana? Adanya data ini, kita hitung dengan rumus yang mana? Rumus 1, 2, 3. Ekuivalensi yang B, Kak, bobot pengisap. Oke, kita gunakan rumus yang nomor 2. Rumusnya, bobot NaCl sama dengan 0,9/100, ini adalah NaCl target, 0,9/100 dikali volume sediaannya, dikurangi bobot zat aktif kali ekuivalensinya terhadap NaCl. Bobot NaCl sama dengan 0,9/100 kali 100, dikurangi bobot zat aktifnya berapa? 1%. Persen itu satuan apa? Eh, Persen itu kan satuan B konsentrasi. per T. Kalau ditanyakan bobot, berarti satuannya apa? B per B. Satuan bobot. Bobot gram. Oke, kalau ditanyakan bobot, satuannya harus dalam bentuk gram. Di sini masih persen. Apa yang dicari? Konsentrasi kali apa? Kalau mencari bobot, Volume apa? kali volume sediaannya. 1% kali volume sediaannya 100 mili, berarti 1 gram per 100 mili kali 100 mili. Oke, 1% boleh ditulis 1 gram per 100 mili kali 100 mili, gini juga boleh. Nanti kan dicoret-coret, sisanya tinggal 1 gram aja. Oke, berarti ini 1 gram dikali ekuivalensinya 0,2. 0,9/100 kali 100 coret 0,9 kurang 0,2 sama dengan 0,7. 0,7 gram. Nah, yang diminta adalah konsentrasi. Kalau kayak gini berarti konsentrasi NaCl butuhnya sama dengan 0,7 gram per volume untuk per volumenya. Volumenya di sini 100 mili supaya nanti jadi 0,7%. Jawabannya yang B. Cukup jelas? Karena di sini kebetulan volumenya memang 100 mili, jadi 0,7 gram per 100 mili, 0,7%. Nanti kalau ternyata volumenya nggak 100 mili, harus teman-teman konversikan dulu. Misal ternyata nanti volumenya 50 mili. Misal 0,7 gram itu untuk 50 mili, berarti berapa persen? Caranya gimana? 0,7 per 50 kali 100. 0,7 per 50 kali 100 sama dengan? Satu koma 4. Oke, 1,4%. Oke, gitu ya. Jadi nanti atau gampangnya 0,7. Kalau misalnya 0,7 gram itu 50 mili, maka X sama dengan 100 mili. Jadi kita cari berapa yang dibutuhkan untuk 100. Kita tinggal kali silang. X sama dengan 50 per 0,7 kali, sorry. Kebalik salah. 0,7 tadi per 50 kali 100. Tinggal dikali-kali silang pindah ruas. Oke, tapi ini perumpamaannya aja. Biar nggak bingung, fokus.
Jadi nanti kalau misalnya volumenya tidak 100, tapi ditanyakan dalam persen, kita cari berapa kebutuhannya kalau dia 100 mili. Karena kan persen itu kan per 100. Oke. Terakhir, soal nomor 10. Apoteker QC industri farmasi akan melakukan uji sterilitas pada sediaan salep mata steril chloramphenicol 1% dengan isi tiap tub 3,5 gram. Proses produksi salep tiap batch-nya sebanyak 350 tub. Berapakah jumlah minimum tub yang perlu diujikan? Berapa tub kira-kira kalau dia bikin satu batch-nya itu 350? 10. Betul, Kak. 10. Kayaknya tadi aku belum sempet kepotong deh kayaknya. Aduh, hilang ya. Oke. Bentar ya. Kalau yang salep, untuk yang salep mata, ini yang di sini kepotong. Kalau yang ini adalah sediaan parenteral. Di bawahnya itu nanti ada lagi untuk sediaan salep. Bentar, coba aku copy bisa nggak? Nah, gambarnya aku kirim di chat Zoom. Nanti teman-teman bisa lihat. Itu yang bawah ada untuk yang sediaan non-parenteral, yaitu sediaan mata dan sediaan lain yang tidak disuntikan. Nah, itu syaratnya beda lagi. Kalau tadi yang di atas tuh yang parenteral, kalau yang 100 wadah berapa, 10 wadah gitu. Itu kalau misalnya yang sediaan salep mata atau sediaan mata, nah itu di bawah yang halaman 1836, tidak lebih dari 200 wadah, maka yang diuji 5% atau 2 wadah. Kalau lebih dari 200 wadah, maka yang diuji adalah 10. Nah, tadi karena di soal kita bikinnya 350, maka dia masuknya ke yang lebih dari 200 wadah. Makanya jawabannya adalah yang diuji 10 tuh. Gitu. Ini bisa teman-teman lihat di FI 6, halaman itu 1836. Buram ya? Oke, kalau buram nanti teman-teman coba buka farmakopenya. Kalau yang belum punya farmakope silahkan bisa di-download di link Google Drive yang ada di website atau di googling aja farmakope 6. Nanti coba buka halaman 1836. 1836. Nah, itu nanti tentang uji sterilitas, itu nanti bisa dilihat berapa berapa persyaratan untuk tiap-tiap sediaan steril. Untuk uji sterilitas. Oke, sudah habis semua soal dibahas. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Gak ada? Cukup jelas? Aman ya? Oke, kalau aman kita ketemu lagi besok di materi, sama aku besok terakhir, materi biologi farmakognosi. Mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah ikut kelas di malam minggu ini. Karena tadi kita mulainya berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk belajar di malam hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa dimanfaatkan. Selamat istirahat. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke.